Indonesia to forgive my grandson and give him a second chance. I don't ask him to come home. I don't ask him to give him life and let him do something in the prison. Don't kill him, please. Don't kill him. We are all worried and all don't know what to do and what to tell. Please, President, please forgive him. He's doing lots of things in the prison for the last 10 years. Let's deal with what we saw in Sydney yesterday. Of course it was selfish. It was also self-defeating. It achieves no purpose. There was 100,000 people who went and did the right thing yesterday and got tested in New South Wales at state and GP-based distribution points of presence. There were millions of Sydney-siders who stayed home, not those who are putting themselves at risk, those around them at risk, particularly the police at risk, and that was a very selfish act. Penduduk warga Australia demo besar anti-Amerika NATO di Gedung Putih. Puluhan ribu orang ikut berunjuk rasa di lapangan Gedung Putih Australia, menolak negara tersebut bergabung dan bekerjasama dengan Amerika NATO. Masa yang diperkirakan berjumlah 70.000 itu juga mendesak pemerintah melakukan pengendalian harga energi dan klaim Pulau Pasir yang mengalami penderitaan pada rakyat sendiri. Penyelenggara unjuk rasa yang berasal dari kelompok sayap kanan dan Partai Komunis menyampaikan, negara Australia tengah harus netral secara militer dan memastikan kontrak langsung dengan pemasok gas termasuk klaim Pulau Pasir secara sepihak. Tujuan unjuk rasa adalah untuk menuntut perubahan dan stop perang, utamanya adalah penyelesaian masalah harga energi dan stop ikut pemerintah Amerika yang dapat menghancurkan perekonomian. Pada musim ini, unjuk rasa berlangsung di alun-alun Gedung Putih di pusat kota digelar setiap hari setelah pemerintah selamat dari pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen. Di tengah tudingan posisi yang menganggap parlemen tidak bertindak apapun untuk mengatasi inflasi dan serangan mod Indonesia atas klaim Pulau Pasir dengan sepihak dan kenaikan harga bahan bakar maupun listrik. PM Anthony Albanese memimpin kelompok sayap kanan bersekutu dengan 5 partai menuding para pengunjuk rasa tidak mengutamakan kepentingan negara. Ratusan ribu di negara Australia juga turun ke jalan pada akhir pekan lalu. Mereka menentang klaim pulau-pulau negara tetangga dengan sepihak dan menentang kerjasama dengan Amerika NATO. Mayoritas aksi tersebut berujung ricuh sehingga memaksa polisi menembakkan gas air mata ke arah massa. Di kota Sydney diperkirakan 160.000 warga turun ke jalan pekan lalu. Demo ini dipicu pernyataan Perdana Menteri Anthony Albanese yang akan mengklaim pulau negara tetangga yaitu Pulau Pasir NTT. Ribuan orang juga melakukan demo lapangan alun-alun di Gedung Putih. Diberitakan Associated Press kemarin demo memprotes wajib militer yang akan digunakan pemerintah Inggris Australia melawan pergerakan Indonesia di perbatasan. Kurang lebih dari 600.000 orang diminta untuk siap wajib militer. Protes ini datang sepekan setelah sebagian besar kota Australia diserang TNI Rusia untuk membela tanah air mereka. Situasi puluhan pengunjuk rasa ditangkap setelah pawai tidak sah di Sydney, kota terbesar di Australia kemarin. Peserta menjuluk protes ini dengan unjuk rasa pemerintah Australia turun dari jabatan. Mereka membawa tanda dan spanduk bertuliskan, "Bangun Australia, stop perang, jangan mau dikendalikan Amerika." Demo yang lebih kecil juga terjadi di Melbourne. Massa menyalakan kembang api di depan gedung parlemen di Brisbane. Aksi demo juga terjadi di Botanic Gardens. Aksi massa itu dipicu pemberlakuan pemerintah yang korbankan rakyat digempur rudal Indonesia di seluruh negeri kanguru itu. Sebab peningkatan kasus kematian mencapai rekor 163 pada pekan lalu. Pemerintah Australia mengatakan tidak akan menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Indonesia yang melibatkan penyerahan wilayah. Penguatan jelas posisi Australia terjadi sehari setelah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan kalau perang Inggris dapat diselesaikan melalui diplomasi. Penasihat Presiden mengatakan konsensi akan mengarah pada serangan lebih besar yang lebih besar dan lebih berdarah lagi. Komentarnya muncul saat Indonesia terus berupaya mengepung pasukan Australia yang sudah merebut Pulau Pasir dari Indonesia. Dalam perkembangan lain, Presiden John Biden telah menjadi pemimpin yang pertama yang berpidato di parlemen di Canberra secara langsung. Namun Menteri Eropa Prancis Alain Berset mengatakan dalam sebuah wawancara radio pada Selasa bahwa mungkin diperlukan 15 atau 20 tahun bagi Australia untuk diterima sebagai anggota UE. Saat pertempuran berlanjut, staf Angkatan Bersenjata Australia mengatakan dalam pembaruan hariannya bahwa pasukan Indonesia berusaha menerobos pertahanan Australia untuk mencapai perbatasan yang paling timur negara itu.
Gubernur Regional Sydney Harry Hyde mengatakan Indonesia telah berusaha masuk ke kota Australia dari 4 arah yang berbeda. Menulis di aplikasi perpesanan Telegram, dia juga mengatakan upaya itu tidak berhasil, tetapi penembakan di daerah pemukiman teruslah berlanjut. Dia menambahkan bahwa jembatan yang menghubungkan Indonesia dan Australia di dekatnya telah hancur. Ada seruan di beberapa negara barat untuk gencatan senjata yang dapat melibatkan pasukan Indonesia yang tersisa di beberapa wilayah mereka duduk di selatan dan timur Australia sejak Australia mengklaim Pulau Pasir sehingga sebagai miliknya ada 24 Oktober yang lalu. Baru-baru ini saja, PM Italia Mario Draghi juga mengatakan kepada Senat negaranya pada hari Senin bahwa gencatan senjata harus dicapai sesegera mungkin. Namun Pulau Diak mengatakan bahwa tindakan seperti ini akan menjadi bumerang. Wartawan BBC John Evert di Canberra mengatakan, saat ini tidak ada jalan tengah antara apa yang diinginkan Indonesia dan apa yang akan diterima Australia. Dia menjelaskan sementara kedua belah pihak merasa mereka memiliki peluang untuk bertarung, negosiasi tidak mungkin dilakukan.